lagi bijaksana. Tegak gerak. Yang kami hormati pula, yang kami hormati Asatidz wal asatizah Darul Aman. Tegak gerak. Singkatnya, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Tiada kata paling indah selain kalimat syukur kita kepada Allah yang Maha Pengasih, yang kasihnya tak pernah pilih kasih, yang Maha Penyayang, yang kasih sayangnya tak pernah terbilang-bilang kepada hamba-hambanya yang selalu beriman. Beberapa abad silam dalam tatanan sejarah umat Islam ada banyak sekali perbuatan-perbuatan kejam yang dilakukan oleh manusia-manusia yang tidak memiliki rasa kemanusiaan. Jauh dari sifat kemuliaan, wanita-wanita dijadikan bahan pelecehan. Bayi-bayi baru lahir dengan jenis kelamin perempuan dikubur hidup-hidup tanpa ampunan. Membunuh dengan sesama sudah menjadi kebiasaan. Minuman, pesta pora sudah menjadi kebudayaan. Pemimpin masing-masing mengedepankan kesombongan, sehingga mengakibatkan banyak sekali korban karena kebiadaban. Lebih banyak dari korban pesawat Air Asia yang masih dalam proses pencarian. Inilah potret bangsa jahiliyah sebelum Islam datang. Refleksi konstruksi sejarah tersebut memberikan gambaran jelas bahwa misi penting Nabi Muhammad adalah membawa perubahan. Dengan revolusi mental umat yang tidak berperadaban menjadi manusia yang penuh dengan kesantunan. Dengan menerapkan metode perbaikan moral, perbaikan perilaku, dan perbaikan akhlak. Oleh karena itu, dalam momen Pekan Olahraga dan Seni Santri Darul Aman, berdirinya kami di sini akan menyampaikan sebuah syarhil yang berjudul Meneladani akhlak Nabi Muhammad dalam sikap rendah hati. Dengan landasan firman Allah dalam surah Al-Furqan ayat 63 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardh yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahilun yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. dan artinya, aku berlindung kepadamu ya Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Dengan asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah
orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan adapun orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata menghina, mereka mengucapkan salam. Menurut keterangan dari Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli mengenai ayat ini, bahwa ibadur rahman yang dimaksud adalah hamba-hamba yang baik yang berjalan di muka bumi ini dengan tenang dan rendah diri. Dan apabila ada orang jahil menyapa dan mengajak mereka berbicara dengan hal-hal yang tidak mereka sukai, hamba yang baik tersebut selalu mengeluarkan kata-kata yang membawa keselamatan dan menghindarkan mereka dari dosa-dosa. Demikian interpretasi Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 63 dalam tafsir Jalalain. Ayat tersebut memberikan gambaran jelas bahwa misi penting Nabi Muhammad adalah membawa perubahan. Ayat tersebut memberikan kepahaman kepada umat manusia bahwa misi penting Nabi Muhammad adalah membawa perubahan. Ayat tersebut memberikan pemahaman kepada umat manusia bahwa hamba yang baik adalah yang selalu merendahkan diri terhadap sesama manusia tanpa membedakan seterata apalagi harta, tanpa membedakan tahta apalagi hasta, dan tanpa membedakan bangsa apalagi bahasa. Di mata Allah kita semua itu sama. Ini adalah salah satu kunci kesuksesan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan kerendahan hati beliau sehingga memberikan dampak positif kognitif secara psikologis maupun sosiologis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk bersikap rendah hati. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu yang berbunyi, Innallaha auha ilayya an tawaddu hatta la yabkhara ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin, yang artinya, sesungguhnya Allah memberi wahyu kepadaku bersikap rendah hati semua sehingga seseorang tidak merasa bangga atas orang lain dan seseorang tidak melakukan penganiayaan terhadap orang lain. Hadis riwayat Muslim. Pentingnya sikap rendah hati saudara-saudariku dapat menghindarkan kita dari dosa-dosa dan menghindarkan kita dari penganiayaan terhadap sesama manusia. Oleh karena itu, hilangkanlah sikap sombong, angkuh, dan tidak mau menghargai orang lain. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Seseorang tidak akan menghilangkan sikap rendah hatinya kecuali kesombongannya meningkat. Seseorang tidak akan merasa sombong kecuali keangkuhan hatinya meningkat. Dan seseorang tidak akan merasa angkuh kecuali akal pikirannya sudah tidak sehat. Demikian kutipan tulisan Ahmad Najih dalam bukunya yang berjudul Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim bin Ash radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Fudail tentang rendah hati. Kemudian Fudail menjawab, rendah hati itu bila kamu duduk dan patuh terhadap suatu kebenaran, walaupun kebenaran itu datangnya dari anak kecil ataupun orang-orang bodoh, tapi kamu tetap mau menerimanya. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Asy-Syu'ara ayat 215 yang berbunyi, واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين واخفض جناحك لمن
اتبعك من المؤمنين صدق الله العظيم. Dan artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat tersebut memberikan penjelasan kepada kita semua bahwa kita seharusnya merendahkan diri terhadap orang lain, seperti yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam proses dakwah beliau, sehingga memberikan perubahan drastis dari zaman kelam menuju zaman yang penuh dengan kejayaan. Pada akhirnya, semoga apa yang telah kami sampaikan semoga menjadi renungan kita semua dan menjadikan kesadaran bagi kita semua. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.